Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Fight and Chemistry. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di bagian akhir, saya juga mengajak kalian untuk bersama-sama membahas soal-soal latihannya. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir ya. Nah, pertama, perlu diketahui bahwa ide lahirnya larutan elektrolit ini berasal dari percobaan Svante August Arrhenius. Ya, itu tahun 1859 sampai 1927 masa hidupnya. Nah, dia adalah seorang ilmuwan asal Swedia. Nah, kata si Arrhenius, zat elektrolit dalam larutannya akan terurai menjadi partikel-partikel yang bermuatan atom atau gugus atom yang bermuatan listrik yang dinamakan ion. Oke, jadi simpelnya, kenapa suatu larutan zat elektrolit itu dapat menghantarkan listrik? Karena dia bisa terurai dalam larutannya menjadi ion. Jadi kalau dia tidak terion, dia tidak akan dapat menghantarkan listrik. Gitu aja ya. Oke. Lalu dari mana kita tahu suatu larutan itu dapat menghantarkan listrik? Bagus atau tidak dia menghantarkan listrik? Nah, yang pasti kita perlu pengujinya. Nah, alat uji larutan elektrolit itu gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, seperti rangkaian ini ya. Di sini ada juga keterangan-keterangannya. Oke. Yang nomor 1 ya pasti butuh sumber arus, butuh kabel penghubung, butuh bola lampu untuk nanti indikator ini menyala atau tidak, menyalanya terang atau redup, itu berbeda semua nanti ya. Elektroda ini konduktornya ya. Lalu yang pasti perlu larutan yang diuji, itu yang akan nanti menentukan apakah ini dapat menghantarkan listrik atau tidak gitu ya, karena tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Lalu butuh wadahnya. Kurang lebih seperti inilah gambar alat uji larutan elektrolit. Bisa juga dicobakan di rumah ya jika alat-alatnya ada. Lalu, nah, di dalam larutan itu sendiri sebenarnya seperti apa sih yang terjadi sampai dia bisa menghantarkan listrik atau juga tidak menghantarkan listrik? Nah, kita cek ini ya. Jadi elektrolit itu ada dua. Bisa dia elektrolit lemah, bisa juga elektrolit kuat. Oke. Lalu satu lagi ada non-elektrolit. Nah, jelas-jelas non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau kita lihat dari bawah, kalau dia elektrolit kuat, lihat ya, lampu yang dihasilkan lebih terang. Oke. Sedangkan dia elektrolit lemah, pasti dia akan redup. Sedangkan dia non-elektrolit, dia jelas tidak bisa menyala lampunya ya, karena tadi seperti definisi awal, larutan zat elektrolit itu adalah zat yang dapat menghantarkan listrik karena dia terurai menjadi ion. Jadi non-elektrolit itu tidak ada ionnya, makanya tidak dapat menghantarkan listrik. Gitu ya. Lalu kita cek lagi ya. Nah, kalau yang strong, yang kuat itu bagaimana? Nah, kalau yang strong misalnya NaCl, jadi ketika dimasukkan ke dalam pelarutnya, misalnya air di sini, NaCl itu berubah total. Jadi Na+ dan Cl-. Ya karena NaCl itu adalah elektrolit kuat ya, terionisasi sempurna. Jadi NaCl-nya nggak ada lagi di dalam, yang ada adalah ion Na+ dengan Cl-. Bagaimana kalau dia yang weak, yang lemah gitu ya? Kalau yang ini lemah, misalnya asam asetat CH3COH ya. Nah, kan ini kalau kita ionkan itu kan menjadi CH3COO- tambah H+. Nah, CH3COOH ini sebagian terion di sini, sebagian. Tetapi CH3COOH-nya juga masih ada di sini. Jadi tidak terion sempurna, terion sebagian. Paham ya, adik-adik ya? Nah, sedangkan ini gula, jadi sugar itu kan C di sini gula ya, berarti C12H22O11. Itu begitu masuk dalam air, ya tetap seperti itu juga. Cuma dia dari fase yang padatan, ya gula kita gula padat ya, itu menjadi gula yang fasenya aqueous. Tapi tidak terjadi ionisasi di situ kalau dilihat gambarnya. Nah, dia masih seperti itu aja kan.
Di awal seperti itu, pas masuk juga seperti itu. Jadi tidak ada plus, tidak ada minus, makanya tidak dapat mengantarkan listrik. Kira-kira paham ya sekarang ya kenapa suatu larutan itu dapat mengantarkan listrik atau tidak? Nah, apa yang terjadi kira-kira simulasi di dalam larutan itu seperti apa? Bisa dipahami ya adik-adik ya. Nextnya, nah contoh-contoh larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, elektrolit kuat itu biasanya asam-asam kuat, ya asam-asam kuat, basa-basa kuat, dan garam juga, gitu ya. Nah, kalau dia ini masih banyak lagi ya contohnya ya. Ini cuma beberapa contoh saja. Kalau dia lemah yaitu asam lemah, oke, basa lemah gitu. Sedangkan non elektrolit, nah ini bisa beberapa, ada banyak lagi ya. Cuma ini beberapa saja. Ini ada glukosa, ada sukrosa, ini ada urea, ada alkohol, etanol. Jadi masih ada lagi. Oke, ini beberapa contoh saja. Bisa dicari di literasi lain deh ya. Lalu, bagaimana perbandingan sifat larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit? Nah, ini ada tabel ya. Jadi, kita bandingkan sekarang sifat ketiganya. Ya, berdasarkan jenis zat terlarut, tes nyala lampu dengan tes elektroda. Oke, nah di elektrolit kuat, itu biasanya adalah senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Jadi senyawa ion itu lelehan dan larutannya dapat mengantarkan listrik karena ada ionnya. Kovalen polar juga terion. Oke. Nah, ini terionisasi sempurna. Kalau di elektrolit kuat terionisasi sempurna. Alfa sama dengan 1. Apa itu alfa? Nanti ada kakak bahas juga sedikit ya. Oke, alfanya 1. Kalau dia elektrolit kuat kan alfa 1 artinya terion sempurna kan. Jadi pasti tes nyala lampunya akan terang. Lalu di elektroda nanti, yang elektroda tadi, yang ada 2 tadi, itu akan terbentuk gelembung gas banyak. Oke, gitu yang kalau kuat ya. Nah, kalau lemah, itu dia senyawa kovalen polar, tapi ini dia terionisasi cuma sebagian. Jadi alfanya itu sekitar, ya bukan sekitar, di antara 0 sampai 1. Alfa itu 0 sampai 1 ya. Atau 0 sampai 100%. Di sini 0 sampai 1. Biasanya juga malah dia mendekati 0 ya, mendekati 0. Bagaimana lampu yang dihasilkan kalau di elektrolit lemah? Redup ya, terbentuk sedikit gelembung gas, sedikit. Ya, bahkan kadang tidak nyala ya, tapi gelembungnya ada dikit. Bagaimana dengan non elektrolit? Non elektrolit ini paling gampang dicek ya, karena dia nggak bisa mengantarkan listrik karena dia tidak terion. Alfanya 0, ya udah jelas tidak menyala, nggak ada gelembung yang bisa diamati di elektrodanya. Paham adik-adik? Inilah perbandingan 3 jenis larutan ini ya, kuat, lemah, dan non. Ini dia tadi, alfa, derajat ionisasi, yang menunjukkan tingkat kesempurnaan ionisasi tadi. Tadi kan ada ionisasi sempurna, atau sebagian, atau tidak terion sama sekali. Bagaimana mencari alfa? Mencari alfa itu adalah perbandingan antara jumlah zat yang terion per jumlah zat awal. Misalnya yang terion ada 4 bagian, yang awalnya ada 10 bagian, berarti alfanya adalah 0,4. Sesimpel itu saja sebenarnya untuk menentukan alfa ya, asal kita tahu berapa yang terion, berapa yang mula-mula. Oke. Nah, oke, seperti janji saya tadi, kita di sini akan belajar untuk menyelesaikan latihan soal larutan elektrolit dan non-elektrolit ini. Kita sama-sama kerjain ya. Oke, ini mulai dari yang pertama. Jika dilakukan pengujian daya hantar, larutan manakah yang dapat menyebabkan lampu menyala terang, menimbulkan gelembung gas? Nah, kalau menyala terang ini kan udah mengindikasikan ini adalah elektrolit yang kuat ya. Oke, elektrolit kuat tadi itu kan katanya di tabel tadi adalah asam-asam kuat, basa kuat, dan garam ya, garam yang berasal dari asam kuat basa kuat. Oke, di sini HBr ya, HBr asam kuat. Ini urea non, CH3COH asam lemah, N4OH ini basa lemah. Ini glukosa ya, glukosa berarti non ya. Oke, bisa ya adik-adik, jadi yang A yang lebih tepat ya. Oke, kita lanjutkan.
Nomor 2, jika suatu larutan memiliki data, antara lain lampu tidak menyala dan pada elektroda timbul gelembung gas. Tidak menyala tapi masih ada gelembung gas. Nah, itu dipastikan dia bukan kuat, bukan non. Maka ini pasti adalah elektrolit lemah. Kalau kuat, lampunya pasti nyala. Kalau non, pasti gelembungnya tidak ada. Paham ya? Larutan tersebut non-elektrolit. Kurang tepat ya. Mengandung sedikit ion bebas. Kalau sedikit masih mungkin. Kita cek dulu yang lain. Dalam air semua berbentuk molekul. Berarti tidak terion. Berarti ini non-elektrolit. Berarti salah ya. Alat uji tidak bekerja. Ini tidak ya. Semua opsi benar. Salah ya. Berarti yang B lebih tepat. Karena jumlah ion bebasnya sedikit, maka dia cuma dapat dianalisa adalah gelembung gas saja, lampunya nggak nyala. Oke, next. Perhatikan gambar pengujian daya hantar beberapa larutan berikut. Larutan yang bersifat elektrolit kuat dan lemah berturut-turut. Oke, kuat dan lemah. Nomor 1 pasti kuat ya, gitu aja deh. Udah kelihatan tuh terang. Nomor 2 ini so-so ya, ini masih kategori belum terlalu kuat ini ya. Oke, yang 3 tidak ada apa-apa berarti non. Kita analisa dulu satu-satu ya. Ini lemah ya. Lampunya nggak ada, elektrodanya ada gelembung dikit ya. Ini lemah. Oke, kalau kita lihat soalnya kuat dan lemah berturut-turut. 1 dan 2 kurang tepat ya. 2 ini hampir kuat. Ya, tapi yang lebih lemah dari 2 ini banyak. Nah, ini banyak nih. Oke. Opsi 3 nih jangan dipilih. Jadi 3 ini jangan dipilih karena dia non. Oke, 1 2 kurang tepat ya. Oke. 1 dan 5 kuat dan lemah. Nah, ini masuk akal ya. Kita keep dulu yang C. Lalu cek 4 dan 5. 4 dan 5 sudah jelas lemah dengan lemah. Jadi tidak mungkin. Jadi C yang lebih mungkin. Ya, jadi harus memang dianalisa itu satu-satu ya. Datanya ya, gambarnya ya. Oke, lanjut lagi. Berikut data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa air limbah beserta nilai derajat ionisasinya, alfanya tadi yang baru kita pelajari ya. Pasangan air limbah yang tergolong elektrolit lemah. Elektrolit lemah berarti tadi alfanya adalah antara 0 sampai 1. Nah, ini sekarang kalau udah tahu ini lebih mudah. Kita tinggal cek saja nih derajat ionisasinya. 1 itu udah kuat, 0 itu non, ini dua-duanya non. Udah pasti L dengan apa nih? O. E ya. L dengan O. Ini paham ya adik-adik ya? Oke. Lanjut. Perhatikan beberapa larutan berikut. H2C2O4, SROH2, K2SO4, CONH2, NH2 ini harusnya NH2 ya. Urea itu NH2 2 kali. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat. Oh, sama kuat adalah nah ini pengetahuan terhadap masing-masing zat ini juga penting. Ini asam oksalat ya, asam lemah. Nah, ini harus bisa juga adik-adik ya. SROH2, SR golongan 2 ya. Berarti ini tergolong basa yang kuat. Ini kan garam nih, dari asam kuat basa kuat. Berarti ini juga kuat ya. Ini urea berarti non elektrolit. Oke, jadi yang ada pasangannya nih yaitu yang sama-sama kuat, berarti 2 dan 3. Ada opsinya, ada C. Mana adik-adik paham ya? Jadi pemahaman terhadap jenis-jenis asam, basa, garam itu juga penting untuk diketahui ya. Oke, nextnya berikut ini data hasil uji elektrolit air dari berbagai sumber. Ada air murni, laut, sungai, hujan. Oke, ini ada yang terang, ada yang cepat. Udah pasti ini yang paling cepat, yang paling kuat ini ya, nomor 2 paling kuat ya. Kita coba urutkan dulu deh. Lalu agak cepat ya, nomor 3 air sungai. Lalu ini ada lambat sekali, ini ada lambat. Berarti yang nomor 4 dulu baru nomor 1. Pernyataan yang tepat untuk data tersebut adalah
Air laut tergolong elektrolit lemah. Air laut salah ya, ini malah dia yang paling kuat di sini ya. Air murni tergolong elektrolit paling lemah. Ini ya, dia nomor 1, ini paling lemah ya. Kita pegang dulu jawaban yang B ya. C. Daya hantar listrik air sungai lebih kecil daripada air hujan. Apakah air sungai lebih kecil dari air hujan? Salah ya, air sungai itu agak cepat. Itu harusnya lebih cepat daripada air hujan. Salah ya. Daya hantar listrik air hujan paling lemah. Enggak, tadi paling lemah adalah ini ya. Air murni masih ada lambat sekali katanya. Air murni termasuk elektrolit kuat. Wah, udah jelas salah. Oke, berarti yang B yang paling tepat. Air murni tergolong elektrolit paling lemah di data ini. Oke, masih ada lagi ya. Oke, hasil uji daya hantar listrik terhadap larutan A dan larutan B diperoleh hasil sebagai berikut. Pada larutan A, lampu menyala dan terbentuk gelembung-gelembung gas. Sudah pasti dia elektrolit. B, lampu tidak menyala, tidak terbentuk gelembung gas. Nah, berarti A elektrolit, B non. Oke. Larutan A adalah non elektrolit. Salah ya, udah jelas. B adalah elektrolit. Salah juga. A adalah elektrolit. Oke, kita pegang dulu yang C. B adalah elektrolit. Salah. A adalah elektrolit. Masih bisa karena mudah larut dalam air. C dengan E ya. Kalau C karena terurai menjadi ion-ion. Oke, kuncinya kan di sini kan, di kata ion ini kan. Elektrolit itu tidak, atau non atau elektrolit itu tergantung dari sini ya, bisa menjadi ion atau tidak. Jadi yang C yang paling tepat ya. Larut dalam air tidak jaminan dia elektrolit. Karena banyak senyawa zat yang larut dalam air tapi dia non elektrolit. Oke, itu dia ya. Yang C itu lebih tepat. Larutan A elektrolit karena terurai menjadi ion-ion yang menyalakan lampu. Benar.